قد أفلح المؤمنون. Nah itu mah tipuan dia aja. Manis banget emang nariknya. Ayo kakak, adek sini pinjam sama kita. Kita punya solusi. Ada kita ya kan. Bunganya kecil, nggak ada bunga ya. Bullshit itu semuanya bullshit. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tarik nafas dulu. Banyak kekejaman-kekejaman yang terjadi yang gue lihat hari-hari ini. Asik. Beberapa belakangan waktu. Asik. Berapa waktu belakangan maksudnya? Teman-teman mungkin udah tahu ya. Berita kemarin yang beredar. Sebenarnya ini bukan berita pertama gitu. Orang yang gantung diri, ngakhirin hidupnya karena stres. Yang paling banyak itu kasus orang stres itu gara-gara terlilit utang. Dan hari ini kita banyak dan mudah banget gitu dibikin supaya kita ngutang, ya kan? Lu paham deh dari yang online. Mungkin kalau yang lama tuh mainan old schoolnya kan rentenir ya nggak? Tante-tante ke rumah ya kan? Dia ngasih solusi. Ngasih solusi ada masalah, kita punya solusi. Bukan kasih solusi, bukan. Sebenarnya bukan kasih solusi itu menurut gue, bukan. Tapi justru menambah masalah. Kalau emang benar, ketika lo lagi ada masalah, terus lo coba ngambil keputusan buat pinjol, let's say sekarang ya, yang lagi hype nih pinjol kan. Entah tuh ada kamu, ada kita, ada Inu, ada itu gitu kan. Ada aja gitu pasti. Lu nggak bakalan nambah stres dan masalah lu selesai. Ternyata enggak, men. Ini contoh nyata nih. Gue punya kerabat ya. Temen gitu kan. Dia hampir mau suicide, sama hampir mau bunuh diri. Coba lu bayangin. Hampir mau bunuh diri cuman gara-gara, bukan cuman sih berat nih ya. Ntar gue dibilang, lu berat lo itu ya. Gara-gara terlibat hutang pinjol yang awalnya sedikit kan. Dia pikir bisa kok, nanti kok gue bayar kok. Ternyata nggak bisa dia bayar, men. Dan itu akumulatif kan. Menambah bunganya. Pokoknya harus dia bayar. Yang pokok aja nggak bisa dia bayar. Bunganya jalan terus. Jadi double kill lo kalau kena. Ya kan, kalau perang tuh lu kena double kill tuh. Udah utang nggak selesai, bunganya jalan terus. Utang kemarin nih, misalnya dia punya utang nih sama orang lain, satu orang. Yang sebenarnya urusan dia sama orang ini cuma satu gitu. Ketika dia buka pinjaman online atau dia ngutang sama rentenir, itu akan nambah masalah lagi. Dia akan punya dua level hutang. Yang pertama hutang pokoknya dia, yang kedua ini enak banget tangannya. Yang kedua bunganya dia tadi gitu. Yang ini akhirnya bikin dia stres sampai dia pikir mungkin ngakhirin hidup nih jadi solusi kali gitu. Padahal aduh. Miris, men. Miris gitu. Meskipun pemerintah kemarin bilang katanya mau nge-cut pinjaman-pinjaman online yang ilegal gitu dah. Yang ilegal katanya. Oh bagus itu, tapi yang legal juga. Yang legal kalau bisa juga dihapus juga supaya nggak ada lagi yang masyarakat yang merasa diresahkan. Soalnya gini, ini tuh lu kayak apa ya? Gue mau mengibaratkan ban lu kempes, lu nemu tukang pompa, dipompa nih sama dia nih, ya nggak? Selang jalan ban lu kempes lagi, yang ternyata pakunya dia yang naro gitu. Ini gue bukan ngomongin bengkel gitu, enggak sama sekali, bukan. Ibaratnya istilah KT nih ya. Istilah KT. Istilah KT nih, jikalau lu ke tukang pompa lu ban lu bocor, ban lu kempes dipompa. Balik lagi dong, normal lagi kan. Berangkat lagi ternyata ada paku. Nah, begitu istilahnya. Lo punya utang, lo lari ke pinjol, seakan-akan sini datang ke saya. Iya.
kita punya solusi, ya kan? Ada kita, ya enggak. Ada kita sini, kita beresin masalah Anda. Berapa hutangnya? Kasih pinjam, dar. Kasih pinjam. Bener, saat itu lu bayar hutang, selesai. Tapi masalah lu nambah. Masalah lu nambah. Lu akan terlilit lagi sama dia. Lu nggak bisa bayar lagi sama dia. Ini lebih gila lagi, lu dipres. Ada debt collector dong. Lu dipres terus lu sama dia. Dipres sampai lu nggak mampu lagi, lu up deh. Udah deh, pasrah deh. Dua pilihan, lo kena mental atau lo ngakhirin hidup. Nggak bisa bayar hutang. Gue nggak nyalain lo. Sepenuhnya bukan salah lo. Karena ketidaktahuan itu akan membawa kita pada sesuatu yang merugikan. Berarti kejam dong. Pinjol. Oh, kejam. Lebih kejam dari apa yang dilakukan Hayati kepada Zainuddin. Lebih kejam. Jadi ketika pinjol datang menawarkan Anda dengan solusi, dengan jalan keluar, itu semua dusta, bohong. Tidak pinjol. Jangan katakan iya pada pinjol. Tapi kalau bisa bayar kan aman aja. Kalau bisa. Kalau ternyata Allah takdirkan beda, rezeki Anda besok tidak keluar, selesai Anda. Ini sama berlakunya seperti apa ya? Sekarang jadi ke bawah. Kita dibuat gampang buat berhutang tadi yang gue bilang di awal. Di aplikasi lah katakanlah, pay letter itu. Itu tapi kan ada ulama yang membolehkan itu. Gue nggak tahu kalau itu ya kan. Biar nanti dijelasin itu sama Ustadz. Tapi setahu gue, ini juga akan membawa lu pada suatu keadaan yang nggak enak ketika lu nggak bisa bayar. Hampir mirip kayak tadi. Karena kan hutang. Di situ ada akad bunga ya kalau nggak salah ya. Denda ya, denda. Denda. Dendanya itu kan, kalau lu nggak bayar bulan ini ya akan akumulasi terus tuh. Kalau lu nggak bisa bayar juga ya akan ada orang yang nyamperin. Nggak mungkin nggak ada, mas lu dibayarin gitu aja. Gue mau kalau kayak begitu, ya kan? Gue pinjem banyak, nggak dikejar ini, nggak ditamperin, ya udah gue pinjem banyak aja, nggak usah niat dengan niat nggak gue mau bayar gitu. Ya mereka kan nggak mau rugi juga. Yang paling penting nih buat masyarakat nih, jangan sampai kita berpikir kalau nggak ada pinjol, kalau nggak ada pinjaman yang berbunga, kita nggak bisa buat ngelesain utang. Jangan, men. Ini kejadian nyata ya. Gue punya saudara deket banget gitu. Waktu itu dia mau ngambil rumah, tapi ngambilnya lewat KPR. Yang gue pahami di situ KPR konvensional, dan itu kena hukum haram, nggak boleh karena ada riba di dalamnya kan. Sampai perdebatan gue di sana, sampai gue bilang gue nggak akan bantu lu kalau buat ngambil rumah di sana. Kalau ngambil rumah yang lain, ayo gitu. Lu ngomong dong riba-riba nggak punya solusi. Punya gue lagi tuh gue ajak BMT sekarang udah ada banyak. Mau gue sebutin nggak? Gak usah ya, ntar aja kalau misalnya dia endorse baru gue sebutin. BMT ada solusi, kita punya solusi ada di BMT. BMT bisa ngambil rumah, ngambil kendaraan, ngambil laptop. Tolong hubungi admin nanti ya kalau misalnya mau nanya-nanya. Itu bisa, jadi bukan berarti kita ngomong nggak boleh di sana terus kita nggak punya solusi. Kita punya solusi buat itu. Akhirnya gue ribut sama dia. Berapa bulan kemudian dia dapat jalan, Allah kasih jalan, ngambil rumah yang cicilannya pribadi sama si pemilik. Dan hari ini dia punya rumah, alhamdulillah. Sebentar lagi mungkin di bulan Juni 2023 mungkin selesai udah. Masya Allah tuh. Jadi kalau itu pun akhirnya Allah kasih jalan bukan lewat BMT, lewat dia pribadi dengan cicilan pribadi sama si pemilik rumah. Lu bayangin, men. Kalau lu yakin nih ya, bener deh, ini perkara masalahnya nggak yakin, kita hanya kadang-kadang gitu. Padahal pertolongan Allah itu dekat, tinggal kita nunggu sabarnya aja. Gitu, kadang kita kalau mau ngambil pay letter atau yang lain, sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting juga buat kita gitu. Nggak penting juga buat kita, tapi kita ambil lewat sana. Karena ntar ada kok gajian yang ini. Iya, bener, ada gajian. Kalau tiba-tiba besok dipecat, itu yang gue sampein ke saudara gue. Kalau misalnya, soalnya kan saudara gue cewek nih, kalau misalnya laki lu sekarang kerja, lu bilang lu mampu nanti lewat bank bayar. Kalau laki lu meninggal di pinggir jalan, kita nggak tahu. Rumah itu disita, dijual, dan lu nggak punya rumah. Nah,
Nggak, siapa yang jamin besok masih hidup? Siapa yang jamin kita ini masih hidup sampai ntar malam? Orang dibilang taat itu sebentar. Kalau sekarang jam berapa? Setengah 10. Kalau jam 10 ntar kita wafat, kita nggak ada yang tahu. Pun begitu, kalau misal lo terjebak di sana, satu di dunia lo sengsara, kan? Lo dikejar-kejar orang, lo ditagih-tagih hutang yang nggak enak. Bilangnya tadi mau ngasih solusi, padahal lo dijerembapin ke jurang sama dia. Kayak dijorokin lo seakan-akan, cuman nggak sadar. Karena apa? Kita kurang informasi mungkin. Kita kurang sharing sama orang. Kita tanya, kita tahu selama ini, karena kalau nggak ada bank, kalau nggak ada yang berbunga-bunga gitu, kita nggak akan bisa keluar dari solusi salah. Kita punya Allah buat keluar dari itu semua. Dan tinggal permasalahan yakinnya. Kalau kita yakin, insya Allah itu bakalan kelar. Lah beneran, itu baru saudara gue. Pengen punya rumah. Tapi nggak mau lewat jalur situ akhirnya. Dan Allah kasih. Gua nggak pernah ngimpi buat punya rumah cepet-cepet. Tiba-tiba Allah kasih. Orang gue ditawarin ambil aja yang itu KPR begini, gue nggak mau, gue masih punya ngontrak, ya gue ngontrak aja. Apa salahnya? Hinanya di mana sih kalau ngontrak? Kan nggak ada. Justru lu lebih hina ketika lu maksain sesuatu, ya akhirnya lu harus kena hukum yang dilarang dalam Islam, sebuah keharaman misal. Itu malah bikin lu hina di situ. Lu nerobos yang nggak boleh kata Allah, lu terobos tuh di situ tuh. Dan ini perkaranya berat, bukan dosa kecil. Gitu. Apa sih hinanya ngontrak nggak lu? Makanya lu yang mau punya rumah nggak usah deh. So-soan, oh DP-nya murah 3 juta, cicilannya sekian, bunganya 0%, iya tapi di akad itu ada. Kalau lu nggak bayar bulan itu, kena bunga tuh. Nah, itu yang bahaya tuh. Itu yang kurang mungkin kita pahamin, banyak orang pahamin. Awal juga gue nggak tahu gitu, makanya menuntut ilmu penting. Banyak sekarang kajian di YouTube, di masjid. Baru-baru ini sih kalau masjid, kemarin kan pandemi kita tahu. Itu tuh banyak gitu, kalau kita mau tuh banyak gitu. Makanya kalau gue bilang, jangan sampai lu kena rayuan-rayuan maut para sales pinjol. Lah itu banyak korbannya kemarin belum lama. Yang di Tanjung Priuk, yang orang perantau umur 25 tahun. Itu meninggal gantung diri gara-gara terjerat pinjol. Kemarin belum lama tuh di Jatiwaringin. Lompat juga dari situ, katanya karena utang juga. Boleh jadi pinjol juga, karena sekarang yang berkeliaran di dunia kita hari ini kan pinjol yang lagi berkuasa. Bukan berkuasa sih, dia eksistensinya lagi naik aja gitu, karena kebantu kan sama media sosial. Karena bantuan media. Nah, kita baca berita itu, iklannya iklan pinjol juga. Padahal yang mati itu karena sebab pinjol. Di bawahnya iklan pinjol. Gila sih ini. Setan nih kalau udah berkumpul, dia ngasut kita ya gampang. Lah kalau kita kalau sendirian, gampang dibawa setan. Makanya jangan sendiri-sendiri. Ya. Jadi jangan sampai nih ya. Jangan sampai, pesan terakhir gue ke lo, jangan sampai terjebak sama yang namanya pinjol deh. Terus solusinya di mana bang? Lakuin solusi yang pertama kali, lakuin sesuatu yang paling penting. Hal yang paling penting harus lakuin ketika lo terjerat utang, lo temuin sang pemilik rizki yang nggak pernah habis, yang paling kaya, yang maha kasih, ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa ya? Siapa lagi? Masa lu tanya gue? Ya Allah lah. Allah yang punya solusi itu. Ribuan kali, ribuan kilometer lu ke rumah orang ngetok-ngetok, atau lu ketemu pengusaha mana minta lu lunasin utang lu, minta pinjam sama dia. Kalau Allah nggak katakan iya sama hatinya, dia nggak bisa lu. Kita nggak tahu kapan hutang itu lunas, tapi kan kita masing-masing berdoa ya sama Allah, semoga kita diberikan jalan buat ngelunasin hutang gitu. Ini hutang ini paling penting nih. Mana ada yang gue punya hutang lagi sama orang depan gue. Belum lunas lagi. Tapi bener men, solusi pertama yang lo lakuin ketika lo berhutang, lo harus temuin Allah deh. Itu udah solusi paling ajib. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa kalau lu gak datang ke Allah, gak akan pernah bisa lu punya solusi. Gak akan selesai tuh utang lu tuh kalau larinya gak ke Allah. Kalau larinya ke orang, ke manusia, lu pinjem, dia gak bisa minjemin, lu baper gitu. Lu sedih, lu kecewa. Tapi kalau lu datangnya ke Allah, nggak hari itu, besok akan Allah kasih. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Intinya lu sabar dan lu yakin kalau pertolongan Allah itu dekat, dan lu harus yakin kalau pinjol itu
bakal bikin lu sengsara. Lah kalau nggak pinjem pinjol, kagak ada punya apa-apa, udah nggak bisa beli handphone, kagak bisa beli TV, kakak rumah tangga gimana itu boy? Nah itu mah tipuan dia aja. Manis banget emang nariknya. Ayo kakak, adek sini pinjem sama kita punya solusi. Ada kita ya kan, nggak bunganya kecil, nggak ada bunga ya. Bullshit itu semuanya bullshit. Manis mereka kalau memang dia itu adalah solusi seperti tadi yang saya bilang, asik. Dia akan memberikan Anda sebuah solusi dan tidak ada permasalahan. Buktinya banyak korban. Bunuh diri, stres, gila, sampai perceraian terjadi gara-gara itu. Yang bininya minjem pinjol, yang lakinya minjem pinjol, kagak ngomong-ngomong sama pasangan. Akhirnya ketika ada ke pojok begitu, bingung harus bagaimana. Jadi nggak pernah ada benernya tuh pinjol ya. Udah gitu, ngutangnya sekian, bayarnya sekian ya. Yang namanya tahun, tolong menolong, lu punya utang lu berapa? 1,5 juta, dipinjemin 1,5 juta, ya baliknya 1,5 juta lagi. Nah, ini dapatnya 800.000. Dapat 600.000, minjemnya 1,5, dipotong admin, dipotong ini, jadi dapatnya cuma 800.000. Bayarnya lebih dari 800.000. Ini kan kalau mau kita pikirin, manis bener nih dia nih. Retorikanya tuh dapet banget gitu kalau buat narik orang buat dijorokin ke jurang. Maka buat masyarakat, buat kaum muslimin dan terkhusus jangan sampai terjerat pinjol gitu. Solusi masih banyak insya Allah. Yang halal itu masih banyak Allah kasih. Yang haram memang ada, tapi yang halal itu lebih banyak. Karena kenapa? Allah itu kan terbebas daripada kezoliman. Jadi mungkin diri kita zolim, gue, lo semuanya, tapi Allah itu terlepas daripada kezoliman. Dan kita hamba yang zolim ketika minta sama yang zat yang gak zolim, pasti itu insya Allah akan Allah kabulkan. Tinggal gimana, sejauh mana kita yakin kalau Allah bakal bantu kita, dan sejauh mana kita ikhtiar buat ninggalin itu semua. Sampai sini paham dong ya? Paham dong, masa nggak paham? Barakallahu fikum, gua Fet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. Lucky Pet.